Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Seismologi Program Studi Pendidikan Fisika IPI Garut yang beranggotakan 5 orang, Remilda Agustina, Rida Ramdhani, Syapawani Jakia Juhana, Iklima Badriah, dan Leni Lelita akan mempresentasikan mengenai mekanisme gempa, teori seismometer, dan distribusi gempa. Kepada rekan-rekan anggota kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, langsung ke materi pertama. Saya sendiri akan membahas mekanisme gempa. Menurut teori tektonik lempeng atau tektonik plate pada tahun 1960-an, gempa bumi disebabkan karena adanya pergerakan antar dua lempeng. Yang selanjutnya, menurut teori elastik rebound, menurutnya gempa terjadi karena adanya patahan atau sesar. Patahan tersebut terjadi dikarenakan batuan mengalami tekanan atau tarikan secara terus-menerus, sehingga tekanan tersebut akan terbengkokkan dan melepaskan energi dari tekanan tersebut. Kemudian kembali ke Nah, di sini terdapat 3 gambar, ada gambar 1, 2, dan 3, di mana pada batuan lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Dapat dilihat dari gambar 1, 2, dan 3, gambar 1 itu belum ada perubahan, gambar 2 mulai perubahan, dan gambar 3 itu sudah terjadi perubahan bentuk yang relatif naik. Di sini juga terdapat 3 gambar, di mana ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya akan terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan, sehingga mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Bisa dilihat dari gambarnya adanya bergerak atau dilepaskan pada gambar 1, 2, dan 3. Selanjutnya, saya Sapani Jakia Juhana akan melanjutkan materi. Pada slide ini, di sini terdapat animasi atau simulasi dari gempa bumi. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa pergerakan atau lempeng yang bergerak akan mengakibatkan energi potensial. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempengan patah menjadi 2 bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan fault atau patahan atau sesar. Sesar dapat dibedakan berbagai jenis berdasarkan gaya yang diterima oleh lempengan. Pada gambar pertama ini, ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas akan bergeser turun dibandingkan dengan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Kemudian, jenis yang kedua, ini terjadi karena sebuah gaya orang lempeng saling mendekat atau menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut reverse fault atau sesar terbalik. Kemudian gambar yang ketiga ini peristiwa di mana atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Pada peristiwa yang ketiga ini bisa menyebabkan earthquake atau selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pada jenis lempeng yang ketiga akan mengakibatkan pada gempa bumi terjadi pergerakan lempeng di sepanjang sesar, kemudian melepaskan sebuah energi potensial saat lempeng berdaya. Kemudian energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Seperti pada gambar, nah titik yang ini disebut dengan titik pusat gempa atau epicentrum. Titik yang kedua ini atau titik yang berada di permukaan bumi disebut dengan epicentrum. Jelaskan bahwa pergeseran atau gaya geser antara dua lempeng mengakibatkan energi potensial merambat dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang-gelombang ini yang mengakibatkan gempa bumi dan merambat pada permukaan bumi. Mengenai teori seismometer.
Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut dengan seismologi, dan mempelajari seismologi disebut dengan ahli seismologi. Mengenai gempa bumi itu sendiri, memiliki alat untuk mengukur berapa besar atau berapa kuat seismometer. Pada tahun 1898, Richard memperkenalkan seismometer pertama dengan redaman kental yang mampu menghasilkan catatan yang berguna untuk seluruh durasi gempa bumi. Dengan perjalannya waktu, tahun 1900-an, B.B. Galitzan mengembangkan seismograf elektromagnetik yang menggunakan hasil listrik dalam koil dan mengerahkan jaringan besar seismometer di daerah seismik yang aktif. Untuk memetakan pola aktivitas gempa bumi, instrumen gerak yang kuat telah digunakan untuk mendapatkan rekaman berskala dekat gempa besar, atau menggunakan analisis kuantitatif oleh instrumen yang harus memenuhi. Baik, setelah rekan ini penemuan awal dari seismometer, akan menyampaikan mengenai apa itu seismometer. Seismometer merupakan instrumen untuk mengukur gerak permukaan seperti peristiwa gempa bumi, gelombang seismik. Dengan latar belakang teori gelombang elastik yang menerangkan bagaimana bumi bergetar ketika gelombang seismik berpropagasi di dalam sepanjang permukaan bumi. Analisis kuantitatif dari gangguan seismik ini dapat direkam dengan instrumen yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bisa mendeteksi getaran transien dalam kerangka referensi bergerak, sehingga instrumen bergerak bersama bumi yang bervibrasi atau bergetar. Yang kedua, beroperasi secara kontinu dengan kemampuan deteksi yang sangat sensitif dan merekam gerakan tanah sebagai fungsi terhadap waktu yang menghasilkan seismogram. Yang ketiga, mempunyai kalibrasi yang jelas sehingga rekaman seismik yang berhubungan dengan amplitudo dan kandungan frekuensi getaran tanah bisa akurat. Sistem perekaman tersebut disebut dengan seismograf, yang merupakan seluruh paket instrumen termasuk aparatus perekaman. Sedangkan sensor yang mengkonversi gerakan tanah ke dalam bentuk sinyal disebut dengan seismometer. Selanjutnya, dalam pembahasan teori seismometer ini ada 4 bahasan. Yang pertama, prinsip dasar seismometer yang meliputi konsep atau prinsip awal dari cara kerja seismometer ini. Yang kedua, ada sistem pendulum inersial yang meliputi beberapa rumus fisika yang digunakan pada seismometer. Kemudian yang ketiga ada noise bumi, yaitu bising atau gangguan dari bumi pada seismik, seperti suara hujan, getaran dari kendaraan, atau gelombang pasang di laut, bahkan angin. Kemudian yang keempat ada seismometer dan seismograf. Nah, yang pertama, prinsip dasar dari seismometer. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seismometer ini merupakan alat yang mendeteksi gerakan dari gelombang seismik. Jenis seismometer yang paling umum didasarkan pada inersia massa tersuspensi, yang akan cenderung tetap diam dalam menanggapi getaran eksternal. Massa yang digantung dengan tali akan cenderung diam jika penggantungnya bergetar secara horizontal bersama dengan tanah, karena massa mempunyai kelembaban seperti pada rumus momen inersia dalam fisika, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana setiap benda bermassa memiliki inersianya atau kelembaban atau kemalasan. Dengan demikian, sebuah pena yang terpasang pada massa tersebut akan dapat menggores kertas yang ikut bergetar bersama tanah. Untuk gambarnya bisa dilihat pada makalah, yaitu gambar seismometer vertikal dan seismometer horizontal. Hal serupa juga terjadi apabila massa digantung dengan pegas, yaitu jika penggantung bergetar secara vertikal bersama dengan tanah, maka massa juga akan cenderung diam dan pena yang terpasang dapat membuat jejak getaran tanah pada kertas. Oleh karena itu, sistem massa yang digantung dengan pegas pada prinsipnya dapat dipakai untuk seismometer komponen vertikal. Nah, seperti pada gambar di samping, gambar ini menunjukkan desain seismometer sederhana yang akan mendeteksi getaran tanah secara vertikal. Sebuah massa digantung dari sebuah pegas dan dihubungkan pada tuas sedemikian rupa, sehingga hanya dapat bergerak dalam arah vertikal. Gerakan tuas ini diredam menggunakan dashpot untuk mencegah osilasi berlebihan di dekat frekuensi resonansi sistem. Gerakan diferensial antara massa dan kotak seismometer
seismometer ini secara terhubung ke bumi dan diukur menggunakan tegangan yang diinduksi dalam kumparan oleh gerakan magnet. Tegangan induksi ini sebanding dengan kecepatan massa untuk instrumen yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, dalam desain seismometer alternatif, perpindahan atau percepatan massa dapat direkam. Respon frekuensi seismometer ini adalah fungsi yang kuat dari apakah perpindahan, kecepatan, atau percepatan massa itu bisa diukur. Desain serupa juga ditunjukkan pada gambar ini dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan tanah secara horizontal. Dalam hal ini, massa digantungkan sebagai pendulum. Kedua instrumen massa tersuspensi vertikal dan horizontal disebut juga seismometer inersia. Dengan demikian, prinsip dasar pada seismometer adalah ayunan massa atau pendulum. Selanjutnya yaitu prinsip pendulum inersial. Bisa dilihat di bawahnya gambar, ada gambar ya, gambar pendulum. Jika tidak ada gerakan tanah atau dalam keadaan seimbang, maka posisi M pada titik Y0. Lalu untuk UT menjadi perpindahan vertikal bumi dan YT merupakan perpindahan massa terhadap bumi, masing-masing relatif terhadap posisi diamnya. Perpindahan mutlak diberikan oleh jumlah UT tambah YT. Gaya pada massa dari pegas Fs akan menentang perpindahan massa dan diberikan oleh Fs sama dengan negatif Ky. Kekuatan rendaman kental Fd sebanding dengan kecepatan massa dan diberikan oleh Fd sama dengan negatif D dy per dt. Dari F sama dengan MA dapat diperoleh negatif Ky T. Negatif D dy T per dt sama dengan M dalam kurung dy kuadrat YT per dt kuadrat tambah D kuadrat UT per dt kuadrat atau Y topi ditambah 2Y Y topi tambah omega 0 kuadrat Y sama dengan negatif I topi. Omega 0 sama dengan akar dari K per M adalah frekuensi natural atau frekuensi sudut resonansi. Di samping deskripsikan oleh Y sama dengan D per 2M. Jika diasumsikan gerak tanah berupa gelombang stasioner, U sama dengan E negatif I omega T, maka persamaan 4,2 dapat diubah dengan menerapkan transformasi Fortuner dan diperoleh Y dalam kurung omega sama dengan negatif omega kuadrat per omega kuadrat kurangi omega 0 kuadrat tambah 2Y I omega. Selanjutnya, noise bumi. Pada gambar di samping, noise ini akan mempengaruhi sinyal gelombang yang diinginkan, terutama sinyal tresmik yang kecil. Gerakan-gerakan ini terkadang disebut angin dan kebisingan pada frekuensi tinggi dan gelombang kuat pada aktivitas manusia. Fluktuasi suhu serta efek tekanan atmosfer pada periode yang lebih lama, kebanyakan noise terdapat dalam periode 1-10 detik. Untuk menghindari noise yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti yang ditimbulkan dari kendaraan bisa dilakukan secara terampol pada waktu malam hari atau di area yang jauh. Puncak kebisingan yang besar terjadi pada periode sekitar 5 hingga 8 detik. Next. Bagian D, seismometer dan seismograf.
Gerakan tanah mempunyai rentang dari percepatan tanah berfrekuensi sangat tinggi dekat sumber gempa sampai dengan sinyal normal. Mode yang sangat kecil dan berperiode sangat panjang. Rentang dinamis diukur dalam desibel atau dB, yaitu kenaikan dengan faktor 20 untuk kenaikan tiap orde magnitudo atau kenaikan logaritmik amplitudo. Jika sinyal A1 bermagnitudo 5 orde lebih besar daripada sinyal A2, A1 per A2 sama dengan 10 pangkat 5. Maka rentang dinamisnya adalah 100 dB. Displacement dari gempa bermagnitudo 2 sekitar 10 negatif 10 meter. Displacement terseismik dari gempa bermagnitudo 8 sekitar 10 negatif 1. Rekaman teleseismik pertama oleh seismograf di Potsdam dari gempa Jepang pada tahun 1889. Rekaman bagus untuk gempa besar karena pembesaran hanya 10 kali dari gerakan tanah aktual yang merupakan kombinasi dari pendulum, transducer, dan galvanometer. Dua jenis instrumen elektromagnetik klasik yang telah lama dipakai adalah alat periode panjang atau LP. Periode pendulum PS sama dengan 15 kurangi 30 sekon. Periode galvanometer TG sama dengan 100 meter. Dan alat periode pendek SP. Periode pendulum TS sama dengan 1 sekon. Periode galvanometer TG sama dengan 0,75 sekon dalam World Wide Star Legend. Seismograf New York atau bisa disebut dengan WWW-SSN yang dipasang secara 3 komponen. Hasil respon alat LP diberi nama DWW-SSN. Sensor LP mempunyai sensitif puncak dalam rentang 10 sampai 40 sekon. Sedangkan sensor SP sensitif puncaknya sekitar sekon. Next. Ya, materi yang berikutnya yaitu mengenai distribusi gempa. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, fitur permukaan bumi sebagian besarnya ditentukan oleh gerakan sejumlah kecil lempeng yang relatif kaku. Nah, kemudian seiring waktu geologis, gerakan relatif antar lempeng tersebut berdekatan sehingga menimbulkan gempa bumi di sepanjang batas lempeng. Kemudian lempeng-lempeng tersebut menyebar terpisah di sepanjang pertengahan samudra, di mana samudra baru sedang terbentuk. Contohnya pada peristiwa terpisahnya benua Eropa dan benua Afrika dari Amerika. Nah, kita perhatikan gambar di samping kanan atas. Gambar tersebut menggambarkan lokasi gempa lokal dari tahun 1977 hingga 1994. Gempa tersebut terjadi di sepanjang sabuk kegempaan yang terlihat menonjol di sekitar tepi Pasifik dan di sepanjang punggung Laut Tengah. Kemudian setelah mengalami kegempaan, lempeng tektonik tersebut yang mengalami zona subduksi di sekitar Pasifik tadi menyebar dan sesar sekitar patahan juga bergeser cukup besar. Contohnya pada sesar San Andreas di California yang merupakan hasil dari pergeseran antar Pasifik dan Amerika Utara.
Kemudian pada tahun 1960-an, seismolog mampu menunjukkan mekanisme fokus, yakni pada patahan yang disimpulkan dari energi seismik yang terpancar. Kemudian dikaitkan dengan teori tektonik lempeng. Nah, sehingga membantu memvalidasi paradigma atau pandangan kebanyakan ahli geofisika yang masih muncul pada waktu itu. Nah, kemudian ahli geofisika tersebut merasa bahwa gagasan dari adanya pergeseran benua memiliki dasar fisik yang kuat. Dengan demikian, ahli geofisika tidak dapat sepenuhnya menghargai signifikansi dan implikasi dari lokasi gempa bumi dan cenderung untuk menafsirkan hasil mereka sendiri dalam hal tektonik lokal dan tektonik regional daripada mengenai teori global seperti teori tektonik lempeng yang ada pada saat itu. Itulah yang menjadi alasan mengapa seismolog tidak mengembangkan teori tektonik lempeng jauh lebih awal. Karena itu tadi masih muncul paradigma atau pandangan dari ahli geofisika yang masih menggunakan teori lokal dan teori regional. Kemudian setelah dikaitkan dengan resolusi yang lebih rendah dan dibandingkan dengan hasil yang lebih modern dari gempa bumi global itu konsisten dengan teori tektonik lempeng dan paradigma dari ahli geofisika pun dapat divalidasi. Nah, perhatikan gambar di samping kanan bawah. Gambar tersebut menggambarkan lempeng tektonik utama dari bumi. Panah-panah dari gambar tersebut menunjukkan adanya gerakan dari plat relatif di beberapa batas lempeng. Nah, kemudian plat-plat tersebut terlepas di sepanjang pusat-pusat penyebaran dan tempat kerak baru terbentuk. Kemudian di slide berikutnya, nah, sekitar 70% dari semua gempa bumi ditemukan di cincin api Samudra Pasifik. Gempa bumi yang paling kuat dikaitkan dengan batas-batas konvergen atau batas konservatif. Nah, beberapa gempa intralempeng terjadi pada batas lempeng karena titik panas. Saat dua lempeng bergerak melewati satu sama lain, maka pasti bersentuhan dan hal itu memungkinkan adanya ketegangan yang menumpuk dari waktu ke waktu, sehingga lempeng ditempatkan di bawah tekanan yang meningkat dan menghasilkan gempa bumi karena pelepasan tegangan tersebut. Kemudian gempa bumi tersebut terjadi dalam pola umum yang sama dari tahun ke tahunnya, terutama di 3 zona besar bumi. Yang pertama, yaitu pada sabuk seismik sirkumpasifik, yang merupakan sabuk gempa terbesar di dunia yang ditemukan di sepanjang tepi Samudra Pasifik, di mana sebesar 81%-nya itu terjadi gempa bumi terbesar di bumi. Nah, hal tersebut yang dinamakan cincin api. Kemudian zona yang kedua, yaitu sabuk gempa Alpida, yang membentang dari Jawa ke Sumatera melalui Himalaya dan keluar ke Atlantik. Nah, sabuk tersebut menyumbang sekitar 17% dari gempa bumi terbesar di bumi. Kemudian yang ketiga, punggungan Atlantik Tengah yang tenggelam, yang menandai tempat dua lempeng tektonik menyebar secara terpisah atau dibatas oleh lempeng divergen. Berikutnya. Nah, sekian yang bisa kelompok 2 presentasikan. Semoga bermanfaat. Untuk diskusi dan tanya jawabnya kita akan buka di WhatsApp group sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih sudah berkenan menyimak dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.